Kepada majelis hakim, hari ini saya berdiri di persidangan tidak hanya karena saya dianggap bersalah. Saya berdiri di ruangan ini karena saya dipaksa mempertanggungjawabkan sebuah gagasan dan sebuah keberadaan yang tidak disukai oleh kekuasaan. Saya berdiri di sini karena saya harus menghadapi negara yang memiliki obsesi menghukum seseorang yang mengancam kekuasaannya, mengancam stabilitasnya. Sebelum lebih jauh berbicara tentang tuduhan yang diarahkan kepada saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar, yakni saya ingin membicarakan manusia. Saya mencintai manusia. Saya mencintai kehidupan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk haknya untuk berpikir, mempertanyakan, memilih jalan hidupnya sendiri secara otonom, dan menentukan makna keberadaannya tanpa harus selalu tunduk kepada kehendak pihak lain. Saya juga mencintai kebebasan. Cinta pada kebebasan saya sendiri sekaligus juga kebebasan manusia lain. Kebebasan setiap manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Karena bagi saya, kebebasan bukan sekedar izin yang diberikan oleh kekuasaan. Kebebasan merupakan sesuatu yang melekat dalam keberadaan manusia itu sendiri dan sangat otentik. Namun sepanjang sejarah, manusia selalu berhadapan dengan satu persoalan yang cukup besar. Persoalan yang muncul ketika sesuatu yang dibangun untuk mengatur kehidupan manusia perlahan berubah menjadi sesuatu yang justru mengatur, membatasi, bahkan menentukan bagaimana manusia harus berpikir dan hidup. Persoalan besar ini bernama kekuasaan. Kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk memperluas dirinya. Ia seringkali hadir dengan alasan menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, atau mempertahankan kepentingan bersama. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa atas nama tujuan-tujuan tersebut, manusia berkali-kali kehilangan ruang untuk bertanya, mengkritik, dan berbeda. Dan kemudian kekuasaan juga melekat dan berjalan beriringan bersama keserakahan. Kecintaan terhadap manusia juga membawa saya pada satu kesadaran bahwa manusia bisa menderita karena sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Manusia menciptakan institusi, aturan, simbol, dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama. Tetapi seringkali ciptaannya sendiri kemudian berdiri di atas manusia dan menuntut manusia untuk tunduk kepadanya. Pada titik itulah saya mulai mempertanyakan. Saya mempertanyakan nilai-nilai yang dianggap suci ketika nilai tersebut digunakan untuk membenarkan penderitaan. Saya mempertanyakan ketertiban ketika ketertiban hanya berarti pembenaran untuk menindas mereka yang tidak memiliki kuasa. Saya mempertanyakan hukum ketika hukum tidak lagi menjadi perlindungan bagi manusia, tetapi hanya menjadi alat untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Saya tidak percaya bahwa manusia dilahirkan hanya untuk menerima begitu saja nilai, aturan, dan kebenaran yang telah diwariskan kepadanya. Banyak hal yang disebut sebagai kebenaran pada akhirnya hanyalah sesuatu yang dibangun, dipelihara, dan dipaksakan oleh mereka yang memiliki kuasa. Saya menolak gagasan bahwa manusia hanya ada untuk menjadi bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar darinya. Saya menolak ketika kehidupan manusia direduksi menjadi sekedar mengikuti perintah, menjalankan peran, dan menerima makna yang sudah ditentukan oleh kekuasaan. Karena itulah, saya sering dilihat sebagai seseorang yang berseberangan dengan nilai-nilai yang dianggap umum. Saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya tidak menyangkal bahwa saya mempertanyakan banyak hal yang dianggap mapan. Saya memahami bahwa sikap seperti ini dapat dianggap mengganggu. Saya memahami bahwa seseorang yang mempertanyakan dasar dari sesuatu yang sudah mapan seringkali dipandang sebagai ancaman. Saya juga memahami bahwa setiap upaya untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap mutlak selalu memiliki konsekuensi. Sebab kekuasaan tidak hanya berdiri melalui aturan dan institusi, tetapi juga melalui keyakinan bahwa aturan tersebut tidak boleh diragukan. Dalam perkara yang saya hadapi ini, persoalannya tidak hanya berhenti pada sebuah akun, sebuah unggahan, atau sebuah peristiwa yang kemudian dikaitkan dengan saya. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana seseorang dapat ditempatkan sebagai ancaman hanya karena ia berada dalam posisi yang dianggap berseberangan dengan tatanan yang ada. Saya tahu bahwa negara selalu berupaya menjaga ketertiban. Saya memahami ketika terjadi kekacauan, negara akan mencari penyebabnya. Dengan segala ketakutan melekat padanya, saya tahu negara akan bertindak demikian. Di kejadian ini, akhirnya saya menyadari bahwa keyakinan saya terbukti bahwa negara takut pada sesuatu yang mengancam ketertibannya. Negara takut pada sesuatu yang
mengganggu kesuciannya, kesakralannya, bahwa negara takut pada sesuatu yang tidak tunduk pada aturan mainnya. Akhirnya, keyakinan saya semakin terbukti ketika negara menghadapi seseorang yang tidak tunduk padanya. Orang itu tidak akan lagi dilihat sebagai manusia. Orang itu hanya akan dilihat sebagai representasi dari sesuatu yang mengancam. Karena itu orang tersebut harus segera dijinakkan, harus segera dihukum. Hal itu makin terbukti dari proses hukum yang saya alami. Tidak berhenti pada satu perkara. Saya telah menjalani proses hukum. Saya telah menjalani hukuman. Dan secara formal saya telah selesai menjalani putusan pengadilan. Dalam logika hukum yang paling mendasar, seharusnya di titik itu perkara selesai. Seharusnya di titik itu saya kembali menjadi individu yang seluruh haknya dipulihkan. Namun yang terjadi tidak berhenti di sana. Belum lama saya keluar dari tahanan ketika saya baru saja melihat dunia luar, bahkan belum sama sekali sebenarnya. Saya kembali dijemput oleh aparat negara untuk perkara dengan pola tuduhan yang sangat mirip. Di sini saya ingin membahas sesuatu yang lebih mendasar. Saya tidak lagi diperlakukan sebagai seseorang yang pernah menjalani proses hukum dan kemudian kembali menjadi individu dengan hak yang utuh. Saya ditempatkan dalam posisi yang terus menempel pada satu identitas yang sama. Seolah-olah seluruh hidup saya hanya dapat dibaca melalui identitas itu. Identitas saya sebagai seorang yang dianggap melakukan kriminal. Saya benar-benar dilihat sebagai kehidupan telanjang dalam istilah seorang filsuf bernama Giorgio Agamben. Ini adalah kondisi ketika seseorang tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang utuh, tetapi direduksi menjadi tubuh yang selalu dapat diawasi, dikendalikan, dan ditangguhkan status hukumnya sesuai kebutuhan kekuasaan. Pada titik itu, seseorang masih hidup secara biologis, tetapi keberadaannya di hadapan hukum menjadi rapuh. Ia tidak sepenuhnya berada di dalam perlindungan hukum, tetapi juga tidak benar-benar berada di luar hukum. Ia berada dalam ruang yang sangat abu-abu, di mana statusnya selalu dapat digeser sesuai cara kekuasaan membaca dirinya. Yang mulia majelis hakim, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang lebih pribadi tentang hubungan saya dengan agama. Saya tumbuh sebagai seorang santri. Saya mengenal agama bukan hanya sebagai identitas, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai proses untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Bagi saya, salah satu prinsip dalam keyakinan agama saya adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini berarti sebuah penolakan terhadap segala bentuk ketundukan yang melampaui batas, bahwa tidak ada yang berhak mengambil posisi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan, oleh Allah. Kalimat tersebut bukan hanya tentang keyakinan spiritual saya, tetapi juga tentang keberanian manusia untuk tidak menyerahkan seluruh akal, kehendak, dan nuraninya kepada sesuatu yang mengaku memiliki kebenaran mutlak kepada selain Allah. Karena sepanjang sejarah, manusia tidak hanya menyembah berhala yang terbuat dari batu. Manusia juga dapat menciptakan berhala dalam bentuk lain, yaitu kekuasaan dan keserakahan yang tidak mau dipertanyakan, otoritas yang menganggap dirinya selalu benar, atau sistem yang menuntut kepatuhan tanpa batas. Dalam kisah Nabi Ibrahim, penghancuran berhala bukan hanya tentang menghancurkan benda yang disembah oleh manusia. Ia adalah simbol keberanian untuk menolak sesuatu yang dianggap suci hanya karena banyak orang menerimanya. Dalam kisah Nabi Musa, perlawanan terhadap Fir'aun bukan hanya tentang konflik antara dua individu. Ia adalah gambaran tentang manusia yang berhadapan dengan kekuasaan yang telah melampaui batasannya. Kekuasaan yang menjadikan dirinya sebagai pusat kebenaran dan menuntut manusia tunduk kepadanya. Karena itu, bagi saya, agama tidak pernah dimaksudkan hanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban yang sudah ada. Agama juga memiliki fungsi untuk mengingatkan manusia ketika kekuasaan mulai melampaui batasannya. Ketika manusia mulai kehilangan keberanian untuk bertanya, dan ketika nilai-nilai suci mulai digunakan untuk membenarkan kepentingan tertentu. Yang saya kritik bukanlah agama, yang saya pertanyakan adalah ketika agama dipisahkan dari nilai moralnya, lalu hanya digunakan sebagai simbol untuk memberikan legitimasi kepada kekuasaan. Sebab ketika agama hanya menjadi bahasa untuk membenarkan mereka yang berkuasa, maka agama akan kehilangan salah satu fungsi terbesarnya, yaitu menjadi pengingat bahwa tidak ada manusia yang pantas ditempatkan di atas manusia lainnya. Kepada majelis hakim yang mulia, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang lebih intim tentang hubungan saya dan keluarga saya dan kehidupan saya. Saya merupakan anak dari 5 bersaudara dan saya merupakan anak terakhir. Saya terakhir mengenyam bangku pendidikan kuliah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang kemudian banyak hal dari peristiwa yang saya alami saat ini, saya mengalami banyak kehilangan. Mulai dari beberapanya adalah kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan pendidikan saya. Kemudian saya juga kemudian harus dihadapkan dengan situasi yang benar-benar sangat menguras tenaga dan juga emosional saya. Saya hanya ingin satu, yaitu ingin
majelis hakim melihat perkara saya dengan menggunakan fakta dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Pada akhirnya perkara ini bukan hanya tentang satu akun, satu unggahan, atau satu peristiwa yang kemudian dikaitkan kepada saya. Perkara ini juga berbicara tentang bagaimana sebuah kekuasaan melihat seseorang yang berbeda, seseorang yang mempertanyakan, dan seseorang yang tidak sepenuhnya tunduk pada cara berpikir yang telah ditentukan. Saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki cara melihat dunia yang mungkin tidak diterima oleh banyak orang. Tetapi perbedaan cara pandang tidak pernah boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keberadaan seseorang. Saya memahami bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menjaga ketertiban. Namun kekuasaan yang tidak pernah mau mempertanyakan dirinya sendiri akan selalu memiliki kecenderungan untuk melihat perbedaan sebagai ancaman. Dan ketika seseorang mulai dihukum karena perbedaannya dengan negara, maka hukum kehilangan batasnya. Hukum tidak lagi hanya mencari pertanggungjawaban atas tindakan, tetapi mulai menghukum keberadaan seseorang. Untuk majelis, saya tidak meminta agar majelis hakim menerima semua gagasan yang saya yakini. Saya tidak meminta agar semua orang sepakat dengan cara saya melihat dunia. Yang saya pertanyakan adalah ketika sebuah perbedaan mulai diperlakukan sebagai ancaman, ketika sebuah pemikiran mulai diperlakukan sebagai kesalahan, dan ketika seseorang tidak lagi dinilai dari apa yang benar-benar ia lakukan, tetapi dari simbol dan ketakutan yang dilekatkan kepadanya. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian semua yang mendengar dan membaca ini bahwa persidangan yang saya jalani telah membuktikan bahwa hukum telah berubah menjadi sesuatu yang tidak sesuai fungsinya. Hukum menjadi sebatas alat, sebatas penjaga apa yang ada. Terima kasih.